duduk di sebelah sini. Oke, selamat datang. Silakan duduk dan aku posisinya udah nyaman atau mau digeser sedikit? Oke, sebelumnya terima kasih ya Jepang karena udah menyempatkan hadir hari ini gitu. Saya mau nanya dulu nih Jipa, gimana tadi perjalanan kamu untuk menuju ke sini? Iya, tadi jalan lumayan harus banget sih Bu. Terus tadi kebetulan juga harus selesai matkul di kampus itu, jadi langsung kesini. Iya sih, benar banget. Saya ngeliat juga tadi cuaca di luar agak terik ya, gitu panas dan pantas banget gitu kalau Jipa lesu tadi untuk masuk ke sini gitu, kelihatan banget lesunya. Dan itu mungkin karena sisa-sisa lelah abis MK tadi dari pagi ya Jipa ya. Makasih banget udah nyempetin hadir di tengah-tengah padatnya kuliah Jipa gitu. Semoga lagi jauh, saya mau nyampein beberapa hal yang harus disampaikan tentang informasi terkait sesi konseling kita hari ini. Nah, sesi konseling kita hari ini itu akan memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya. Nah, terus juga Jipa nggak perlu khawatir di sesi konseling kita kali ini gitu. Kalau misalnya Jipa mau cerita gitu, cerita tentang apa yang sedang Jipa rasain dan juga keluh kesah atau ingin menceritakan apapun, semuanya, semua hal gitu, silakan diceritakan. Karena apa? Karena di sini kita memegang asas yang namanya asas kerahasiaan gitu, dan cerita Jipa tidak akan sampai keluar gitu tanpa seizin dari Jipa itu. Jadi apapun yang mau Jipa ceritakan gitu, keluh kesahnya, silakan gitu. Kita nggak akan membagi atau sharing cerita Jipa ini ke luar kayak gitu. Nah, apakah Jipa sudah sepakat gitu dengan informasi yang saya berikan atau ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dulu? Dalam sebuah jujur, aku penasaran banget pas mendengar ada asas kerahasiaan kita kan. Awalnya tuh sempat bingung gitu dan takut gitu kalau mau cerita ke sini. Oke, berarti sudah siap untuk ngobrol ya? Oke, untuk pertama-tama gitu, kalau misalkan saya boleh tahu gitu, apa nih yang akhir-akhir ini atau apa hal yang belakangan ini tuh menurut Jipa menjadi beban Jipa gitu, dan yang sering Anda lewat di pikiran Jipa atau mengumpul di hati Jipa yang ingin Jipa keluarkan gitu? Jadi gini sih Bu, sekarang kan kita udah masuk di semester 4 ya. Terus juga kan tugas kelompok gitu makin banyak gitu, lagi padat-padatnya gitu dan numpuk banget gitu. Nah, entah kenapa itu ya, hampir di semua kelompok gitu aku tuh selalu ditunjuk buat jadi ketua kelompok gitu, atau jadi orang yang megang tanggung jawab paling besar gitu. Kayak Oh iya, oke. Apakah ada lagi hal yang ingin kamu ceritain? Boleh dilanjut. iya, terus kan teman-teman kelompok yang lain tuh sering banget gitu pun ngecek nama doang gitu, atau kalau misal lagi kerja kelompok itu ya asal-asalan doang gitu, asal kayak udah gugur, kayak istilahnya tuh gugur kewajiban doang gitu kerjanya, asal-asalan kayak aku tuh biasanya udah mau nolak gitu atau gugur gitu, tapi sungkan gitu buat ngomongnya ke mereka langsung gitu. Aku takut kalau aku tegas tuh malah nanti harus pertemanan kita itu loh Bu di kelas. Terus ya udah akhirnya aku milih buat begadang sendirian, jadi sendirian sampai malam demi kelar itu tugas kelompok itu. Padahal kan harusnya tuh tugas bersama gitu ya. Tapi dampaknya ya itu aku jadi sekarang merasa tuh capek, terus stres dan pusing banget. Oke, saya bisa memahami gitu betapa apa ya, melelahkan dan juga kayak berat banget nih yang
di posisi kamu sekarang gitu. Terus di satu sisi kamu tuh harus menanggung beban tugas yang apa ya, yang banyak gitu kan, yang sedang kamu alami gitu. Dan beban tugas itu tuh bukan tanggung jawab kamu semua loh gitu, tapi ada tanggung jawab dari teman-teman kamu gitu, yang dimana kamu tuh tadi sungkan gitu untuk bilang ke teman kamu kayak ayo kerjain tugas bareng-bareng, atau aku nggak bisa nih sendiri untuk kerjain kayak gitu. Iya itu di sisi lain tuh kamu takut gitu sama gimana nantinya ekspektasi teman kamu terhadap kamu ketika kamu menegur teman kamu itu kayak gitu. Dan kalau kamu menolak dan bersikap tegas pun gitu, nantinya gimana ya respon teman-teman kamu kayak gitu. Iya sih, benar banget sih kayak gitu. Terus kayak akunya tuh posisinya tuh jadi kayak terjebak gitu loh, kayak di tengah-tengah gitu. Aku takut kalau akunya egois dan nggak mau bantuin gitu kerjain bagian mereka gitu, nanti malah akunya dijauhin gitu, atau malah aku dicat kayak nggak asik lu gitu, atau kayak malah pelit di kelas gitu. Aku takutnya dicap kayak gitu loh di kelas. Tapi kalau misal aku biarin terus kayak gitu ya, aku sendiri gitu yang fisiknya tuh drop dan jadi kayak berantakan gitu. Jadi bisa kita simpulkan gitu ya supaya kalau misalnya kamu merasa terpaksa untuk melakukan itu semua gitu, dan kamu tuh selalu mengiyakan apa yang teman-teman kamu tuh kasih ke kamu gitu. Terus apa ya, kamu tuh melakukan itu tuh untuk menjaga perasaan mereka kayak gitu, dan kamu harus berkorban gitu kayak fisik kamu, terus mental kamu juga kayak, terus waktu istirahat kamu tuh kamu harus korbanin untuk ngerjain itu semua karena kamu udah diiyain itu semua kayak gitu. Iya benar gitu. Aku merasa kayak susah banget gitu, bahkan kayak nggak bisa gitu buat bilang enggak gitu. Nggak mau, nggak bisa gitu, kayak susah banget buat bilang kayak gitu, atau bilang maaf ya aku nggak bisa. Ya nggak bisa deh, aku susah banget gitu ngomong kayak gitu ke mereka tuh kalau udah menyangkut sama tugas pertemanan gitu. Oke, nah kalau misalkan kita melihat ke depan nih, kalau kamu terus-terusan mengiyakan permintaan mereka gitu, dan kamu terus menerima apa yang mereka mau gitu untuk selalu mengerjakan tugas, padahal itu ya udah itu tugas bersama tapi hanya kamu nih yang mengerjakan gitu. Terus nanti tuh kan pastinya kamu akan mempertahankan pola nggak enak gitu kan. Terus kira-kira gitu, dan apa yang paling besar dan apa yang paling kamu khawatirkan gitu terhadap diri kamu? Mungkin ini kali ya, nilai mereka kali ya, mungkin nanti mereka akal dan di IPK sih kali yang dari IPK aku bisa jelek, bisa hancur gitu nilainya, karena konsentrasi aku tuh kan kepecah gitu ya, kepecah terus. Yang jelas tuh aku bakal makin kuat lagi ke depannya, kayak bener parah banget gitu ya, bener dari konsentrasi yang pecah terus jengkol gitu kan. Kemarin aja aku sampai sempat telat buat ngumpulin tugas individu gara-gara itu begadang apa namanya, nungguin dan nyelesain bagian kelompok yang lain. Jadi aku sambil begadang nungguin bagian mereka selesai gitu, sampai akhirnya aku telat buat ngumpulin si tugas itu kayak gitu. Artinya kamu udah menyadari ya, kayak kalau misalkan apa yang kamu lakuin itu bikin performa akademik kamu tuh turun kayak gitu. Dan kalau misalkan hal ini akan berlanjut terus gitu kan, dan kamu tuh akan merasakan ya istirahat kamu gak cukup kayak gitu, akan merasa kelelahan fisik dan juga mental kamu juga gitu. Dan ini akan merugikan tadi akademik kamu, IPK kamu bisa jadi turun kayak gitu. Oke, jika sekarang kalau misalkan dihitung menggunakan skala angka dari 1 sampai 10, di mana angka 1 itu berarti kamu itu memilih untuk pasrah gitu dengan keadaan kamu sekarang, kayak udah kamu akan tetap berada di posisi yang itu. Tapi
Sedangkan yang P10 itu kamu memilih untuk apa ya, udah artinya kamu udah sangat siap dan berkomitmen untuk mulai belajar berkata tidak kayak gitu, dan mengekspresikan batasan dirimu saat ini. Kamu memilih angka berapa? Minat terus aku yang ingin ngomong gitu ya, minimnya 7 atau 7 atau 8 deh ya kayaknya ya. Aku kayak pengen banget gitu berubah gitu dan keluar dari lingkaran itu, tapi ya aku ini juga bingung gitu loh caranya biar bahasa aku tuh gak bikin tersinggung orang lain, gak bikin tersinggung aku sendiri. Ya luar biasa sekali ya, angka 7 atau 8 itu adalah angka yang menunjukkan kalau kamu tuh tadinya udah siap gitu untuk merubah semua itu, dan kamu memiliki motivasi dan juga dorongan gitu kan untuk menyayangi diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, kita bisa coba pelajari bersama yang namanya perilaku asertif, dimana perilaku asertif itu cara mengkomunikasikan semuanya dengan baik dan juga tegas tapi sopan dan tetap menghargai perasaan orang lain gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan kamu ada nggak celah atau cara nih untuk menyampaikan batasan ke teman kelompok kamu dengan bahasa yang sopan tapi tetap jelas maknanya? Apa ya? Apa ya Bu? Mungkin ini kali ya. Mungkin kalau dari awal pembagian kelompok itu, aku di grup itu harus langsung buat list pembagian tugas secara tertulis gitu. Maksudnya di grup kelompok itu aku udah langsung bikin list pembagian tugas secara tertulis itu, terus juga harus adil gitu aku bikin pembagian listnya itu. Jadi dari awal ini ketahuan nih siapa yang emang megang tugas ini, bagian ini gitu. Terus kalau misal ada temen yang tiba-tiba mau melimpahkan tugasnya aku gitu ya, kayak udah nih kamu aja gitu, mungkin aku bisa bilang kayak kalau aku juga lagi fokus buat kerjain bagian aku gitu, jadi kamu kerjain bagian kamu, jadi biar ada semua tuh bisa maksimal yang aku kerjain. Oke, Jipa itu ide yang sangat cerdas dan juga konkret gitu ya. Karena kamu udah tahu nih langkah asertif apa yang mau kamu lakuin kepada teman-teman kamu gitu. Nah, jujur itu bukan berarti kalau kamu itu egois gitu kan, tapi ya jujur itu kamu menyuarakan pendapat kamu dan tetap menghargai teman-teman kamu gitu. Nah, kalau saya tanya gitu ya, gimana nih rasanya kalau misalnya pernyataan asertif kamu itu, kalimat asertif itu nanti benar-benar kamu katakan gitu kepada teman-teman kamu? Agak deg-degan sih Bu, tapi kayaknya emang harus dicoba gitu demi kewarasan dan kedamaian saya gitu, jadi kayaknya itu harus dicoba di sini. Wah, ternyata nggak kerasa ya Jipa kalau misalkan waktu 15 menit ini udah mau berakhir gitu, dan sesi konseling kita pun sudah berada di ujung gitu, udah hampir selesai kayak gitu. Oke, nah sebelum itu saya ingin sedikit menyimpulkan gitu terkait obrolan kita pada sesi konseling hari ini gitu. Yang dimana sebetulnya gitu kamu sudah menyadari nih kalau misalnya ketika kamu mengiyakan atau ya menuntut diri kamu sendiri itu bisa melelahkan diri kamu gitu tuh, bisa membuat diri kamu itu capek gitu kan, bisa merugikan diri kamu gitu. Tapi ada rencana konkret yang sudah kamu buat gitu, dimana ketika nantinya teman kamu membagi tugasnya kepada kamu semuanya gitu, nah itu kamu berani berkata tidak, dan juga nantinya kamu akan berkomitmen untuk
melakukan komunikasi yang asertif kepada teman-teman kelompok kamu dengan cara membagikan kelompok dari awal gitu kan, membagi list-list siapa nih yang mengerjakan ini, yang mengerjakan tugas bagian ini, kamu akan membagi itu semua kayak gitu. Jadi tidak hanya dibebankan kepada diri kamu kayak gitu. Dan untuk yang terakhir, ya kamu akan mengkomunikasikan semuanya gitu dengan aktif dan menghargai teman-teman kamu lainnya. Apakah yang saya sampaikan ini sudah sesuai dengan yang tadi kita obrolkan di sesi konseling? Sebenarnya iya saya sesuai, benar banget gitu apa yang disampaikan tadi itu pas banget, pas sekali gitu dengan apa yang sedang aku pikirkan sekarang gitu kan. Aku merasa rencana-rencana tadi yang sudah disampaikan itu memang langkah yang paling realistis gitu, yang bisa aku coba mulai dari minggu depan gitu, yang bisa langsung aku coba mulai dari minggu depan supaya nggak keteteran lagi gitu, nggak sampai sendiri lagi gitu, mulai bisa coba pelan-pelan gitu. Oke, Jipa, saya sangat menghargai sekali keterbukaan kamu saat ini gitu kan, dan makanya juga kamu jauh lebih jernih gitu kan pikirannya, sampai kamu juga sudah mengeluarkan keluh kesah kamu dan juga sudah merencanakan apa yang akan kamu lakukan ke depannya gitu. Oke, Jipa, setelah kita membedah masalah tadi dan juga kamu mengeluarkan semua unek-unek kamu menceritakan semua ke saya, kamu juga sudah membuat rencana ke depannya gitu kan. Nah, kalau boleh tahu gimana perasaan kamu saat ini? Perasaannya sih jauh lebih lega banget ya. Kemarin-kemarin tuh kan rasanya kayak diri sendiri, stres gitu kan, capek sendiri, bisa sendiri gitu kan, sampai sakit, demam gitu. Nah sekarang ini kayak beban di pundak aku tuh kayak merasa lebih jauh berkurang gitu, dan merasa lebih enteng gitu pundak itu rasanya ya kayak gitu. Karena aku tuh jadi tahu gitu loh langkah selanjutnya tuh mau apa, mau ngapain, dan harus apa gitu yang aku di depan. Oke, alhamdulillah banget ya, saya ikut senang juga dengannya gitu, dengan rencana-rencana yang sudah kamu buat ke depannya. Kamu bisa mencobanya nanti di minggu depan kayak gitu, dan juga nantinya tuh kamu melakukan yang tadi sudah kamu buat di awal gitu, berkomitmen mengkomunikasikan secara asertif kayak gitu. Dan nanti kalau misalkan ada hambatan atau evaluasi nanti ketika terjadi nanti di lapangan gitu, kamu boleh nanti mengkomunikasikannya lagi bersama saya gitu, kita ngobrol lagi seperti tadi gitu. Dan itu nanti akan di sesi 2 nanti gitu ke depannya gitu. Oke, siap laksanakan Ibu. Saya bakal usahain buat konsisten sama rencana tadi gitu. Pokoknya sebenarnya kayak Ibu udah mau mendengarkan aku cerita hari ini, udah dikasih masukan, udah dikasih saran dan lain-lain. Ini sangat membantu banget sih. Oke, sama-sama Jipa. Nah, saya mau tanya dulu, untuk nanti sesi kedua itu kira-kira di hari apa? Di hari Rabu lagi aja. Semangat selalu ya Jipa, semangat menjalani semester 4-nya, pasti kamu bisa. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mari saya akan sampai depan Ibu.